di Elmina, negara bagian Selangor, Malaysia, pada Kamis 17 Agustus. Dalam peristiwa ini, sebanyak 10 orang dinyatakan tewas di lokasi kejadian, termasuk seorang anggota dewan. Menurut Kepala Polisi Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, pesawat jet pribadi tersebut mengangkut 8 orang yang terdiri dari 6 penumpang dan 2 kru pesawat. Sementara 2 korban lainnya merupakan pengguna sepeda motor dan mobil yang tertabrak badan pesawat saat kejadian. Pesawat jet bisnis Beechcraft model 390 Premier 1 itu terbang dari Bandara Internasional Langkawi menuju Bandara Sultan Abdul Aziz Shah di Subang Jaya. Peristiwa terjadi di beberapa detik sebelum pesawat mendarat di bandara. Seorang korban tewas adalah Datuk Sri Johari Harun berusia 53 tahun yang merupakan anggota Parlemen Negara Bagian Pelangai. Informasi tersebut juga dikonfirmasi oleh Ketua Majelis Negara Bagian Pahang, Datuk Sri Muhammad Sarkar Syamsuddin, melalui akun Facebooknya Kamis 17 Agustus. 5 penumpang yang jadi korban lainnya adalah Karil Aswan Jamaluddin, Syahrul Amir Omar, Muhammad Naim Fawaz Muhammad Muaidi, Muhammad Taufik Muhammad Zaki, dan Idris Abdul Talib. Adapun identitas 2 korban lainnya yang merupakan pengendara sepeda motor dan pengemudi mobil masih dalam tahap investigasi polisi. Saat ini jenazah para korban masih dalam proses identifikasi analisis DNA di Departemen Forensik Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah atau HTAR. MBSA pun ada, PTD Petaling pun ada, jumlah keseluruhan petugas 240 orang yang ada di sini. Kalau pihak sahabat media boleh nampak ada bomba, masih lagi mencari di kawasan serpihan kapal terbang yang tertempat tersebut. Apa yang saya boleh cakap di sini, tempat lokasi untuk pedas-pedasan nanti akan diadakan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, dan pihak Datuk KP juga telah menyediakan next of kin punya tempat untuk mengambil swab DNA di Balai IPD Kelang Selatan. Balai Polis Kelang di IPD Kelang. Yes, Balai Polis Kelang di IPD Kelang Selatan. So kita juga masih menghubungi keluarga-keluarga yang sempat, terutamanya macam mangsa motosikal yang meninggal ini, untuk datang tadi mengambil DNA. Body yang kita cari sekarang ni yang not intact lah, tapi kita kenal sebagai body lebih kurang buat masa ni ada 6, lebih kurang 6. Itu saja yang saya boleh bagi tahu sekarang ni. Ada apa-apa nak tanya? Tan Sri, kenapa dibawa ke H-Town? Kenapa dibawa ke H-Town ke Shah Alam? Kenapa dibawa ke? Hospital Hospital Kelang. Dalam jurisdiction postmortem yes. dan jurisdiction Hospital Kelang. Yes, kita ambil kita ambil di Kelang itu pasal judiciary sini. Tan Sri, how big is the search area that is being cordoned off at the moment? Buat masa ini cordon off, saya rasa besar lah. Sebelum peristiwa kecelakaan pesawat jet pribadi yang jatuh di Elmina, Shah Alam, Selangor, Malaysia, para penumpang rupanya sempat mengambil foto terakhir mereka. Dalam foto yang beredar, tampak 4 orang duduk di kursi single seat secara bersebelahan. Sedangkan 1 orang hanya terlihat bagian kaki karena berperan mengambil foto. Di sebelah kiri foto, terlihat sosok anggota Parlemen Malaysia, negara bagian Pahang, Datuk Sri Johari Harun yang berfoto dengan memberikan senyum lebarnya. Mereka termasuk dalam korban tewas dalam insiden kecelakaan ini. Total ada 10 korban tewas dalam peristiwa tersebut yang terdiri dari 6 penumpang, 2 kru, dan 2 pengguna jalan. Pesawat milik sebuah pelayanan penerbangan pribadi eksklusif yakni Jet Valet itu terbang dari Bandara Internasional Langkawi pukul 14:08 waktu setempat. 2 menit sebelum mendarat di Bandara Sultan Abdul Aziz Shah di Subang Jaya, pesawat tersebut hilang kontak. Rupanya pesawat jatuh di jalanan dekat kota Elmina di Shah Alam, Selangor, Malaysia. Detik-detik jatuhnya pesawat sempat terekam kamera dashcam milik pengguna jalan setempat. Dalam video, badan pesawat oleng dan menghantam jalanan hingga hancur serta terbakar hebat.
Polis Diraja Malaysia saat ini masih melakukan proses identifikasi pada para korban dan juga mencari kotak hitam pesawat. Sebanyak 10 orang tewas dalam insiden kecelakaan pesawat jatuh di jalan tol di Elmina, negara bagian Selangor, Malaysia pada Kamis 17 Agustus. Naas dari 10 korban tersebut, hanya ada 1 orang yang jasadnya masih dalam kondisi utuh. Polis Diraja Malaysia bersama petugas terkait hingga kini masih melakukan pencarian terhadap body part para korban. Menurut Ketua Polis Negara, Tan Sri Raza Rudin Hussein, pada Kamis malam, pihaknya masih berfokus untuk mencari bagian tubuh korban. Setelah korban seluruhnya ditemukan, barulah pencarian berfokus untuk mencari kotak hitam pesawat. Untuk proses identifikasi, polisi mengambil sampel DNA dari keluarga korban. Radius area pencarian sekitar 1 hektar di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Para korban pesawat tersebut telah diperiksa tim forensik di Departemen Forensik Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah sejak Kamis malam. Sebanyak 20 hingga 30 personel tim forensik diturunkan dalam otopsi dan identifikasi para korban. Belum dapat dipastikan kapan proses identifikasi ini selesai, mengingat kondisi jenazah yang ada. Meski begitu, pemerintah Malaysia memastikan akan mempercepat proses identifikasi. Sejumlah 22 waris ataupun LOK dan of kin dia yang telah pun kita ambil sampel DNA untuk kita matchkan dengan human remain yang ada. Untuk selepas pada itu postmortem kita dah matchkan dengan human remain ni, sampel DNA daripada keluarga-keluarga yang datang ni, dan kita akan serahkan selepas habis postmortem. Kita akan serahkan kepada keluarga untuk dikebumikan. Kawasan pencarian kita ni lebih kurang dalam 11,000 meter persegi daripada dia punya impact tu jatuh sehingga the last debris yang kita jumpa dalam kawasan ini. Dan kita cuba selesaikan debris yang ada di highway, di jalan keluar ke Elmina, untuk kita permudahkan penduduk-penduduk ataupun penduduk taman yang ada di sini, insyaAllah. Untuk clearkan area tersebut, memang polis ada DVI, ada CAM, ada ataupun AAIM dalam bahasa Melayunya, Biro Siasatan Kemalangan Udara ataupun AAIM pada bahasa Inggeris dia, dengan kita punya CSI daripada PDRM dan lain-lain bantuan daripada bomber, APM, PGA semua ada di sini lah. So saya mengucapkan terima kasih kepada semua agensi-agensi yang saya tak boleh nak sebutkan satu-satu, banyak ya, yang telah membantu pihak kita untuk menyelesaikan siasatan ini, insyaAllah. Ada apa-apa nak tanya? Datuk, has the flight data recorder been retained? Okey, sorry. Dalam jam 10 lebih malam tadi, graf ini dia daripada siasatan PSKU ni, graf ini mempunyai complete voice recorder sahaja. Dia tak ada flight data recorder. So bila kita tanya, dia ada separuh yang memang tak ada langsung pun, ada juga yang live flight memang tak ada. Yang live flight craft lah dia tak ada. So this one ada satu. So daripada situ memang telah diambil oleh PSKU lah untuk siasatan. Dia memang area di apa tu bangkai tu terbang. Yes. Kalau mengikut apa tu manifest 8 penumpang tu dan juga Demikian informasi dalam live breaking news kali ini. Nantikan terus informasi terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,